Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas soal ujian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020. Ini adalah part yang kedua, dan kita akan membahas nomor 11 sampai 20 pada part yang kedua ini. Bagi yang belum menyaksikan video part 1, silahkan klik terlebih dahulu link yang ada di kolom deskripsi untuk menyaksikan video part 1. Kita mulai soal nomor 11. Perhatikan gambar di samping. Nama bagian mikroskop yang ditunjuk oleh huruf X dan Y adalah. Nah, kita tahu bahwasanya mikroskop itu terdiri dari dua lensa. Yang pertama adalah lensa okuler dan yang kedua adalah lensa objektif. Nah, lensa yang terletak di dekat mata pengamat adalah lensa okuler yang ditunjukkan oleh huruf X. Nah, Y itu adalah revolver, di mana revolver itu adalah bagian yang mengatur perbesaran dari lensa objektif. Jadi, jawaban untuk nomor 11 yaitu A. Lensa okuler dan revolver. Kemudian nomor 12. Kita perhatikan langkah-langkah yang ada di atas yang di gambar ini, mulai dari nomor 1 sampai nomor 6, yaitu urutan langkah cara menggunakan mikroskop yang benar. Yang benar urutan langkahnya adalah yang pertama, kita letakkan mikroskop di depan pengamat. Kemudian kita putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah tepat berada di atas meja objek. Selanjutnya kita mengatur cahaya yang masuk, memasang preparat, dan memutar pemutar kasar, kemudian pemutar halus. Yang terakhir adalah memilih perbesaran lensa objektif yang kita inginkan. Setelah itu barulah nanti kita amati benda yang akan kita amati tersebut. Nah, jadi urutan langkah yang benar yaitu D. 3, 5, 1, 2, 4, dan 6. Nomor 13. Ziran melakukan pengamatan jaringan tumbuhan dengan menggunakan mikroskop. Ternyata yang diamatinya kurang pencahayaannya sehingga mengalami kesulitan dalam mengamatinya. Maka, langkah yang harus dilakukan untuk dapat mengamati jaringan itu adalah, nah jadi masalahnya di sini adalah kurangnya pencahayaan. Maka, jika masalahnya itu kita harus mengarahkan cermin ke arah sumber cahaya. Nah, pada mikroskop ada juga bagian yang mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk, yaitu diafragma. Jadi kita harus mengubah diafragma menjadi lebih besar dan mengatur cermin sebagai sumber cahaya. Jawaban yang tepat untuk nomor 13 adalah B. Kita lanjut nomor 14. Perhatikan gambar hewan berikut. Yang pertama adalah belalang, yang kedua adalah katak, yang ketiga kelinci, dan yang keempat adalah capung. Kelompok hewan yang tidak bertulang belakang adalah, nah kita bahas satu persatu. Belalang adalah hewan avertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang jenis arthropoda. Katak adalah hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang jenis amfibi atau yang hidup di dua alam. Kemudian kelinci, yaitu hewan vertebrata atau yang memiliki tulang belakang, jenis mamalia. Kemudian capung adalah hewan avertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang, jenis arthropoda atau hewan berbuku-buku, sama halnya dengan belalang. Jadi, kelompok hewan yang tidak bertulang belakang adalah belalang dan capung, yaitu 1 dan 4. B. Nomor 15. Berdasarkan sifat fisik benda, sifat fisik kecap adalah, nah kita tahu kecap itu adalah zat cair, jadi jarak antar partikelnya cukup berdekatan, volumenya tetap,
Bentuknya tidak tetap karena menyesuaikan dengan wadah yang ditempatinya. Kemudian gaya tarik partikelnya yaitu cukup lemah. Jadi jawaban yang lebih tepatnya adalah A. Kenapa A? Jarak cukup berdekatan iya, volume tetap iya, bentuknya tetap tidak, ya karena menyesuaikan dengan wadahnya. Gaya tariknya sangat lemah tidak, karena gaya tariknya cukup lemah. Oke. Kita lanjut nomor 16. Dini melakukan percobaan yang berhubungan dengan perubahan wujud. Dari percobaan tersebut, perubahan wujud yang melepaskan kalor adalah, nah kita tahu yang melepaskan kalor itu yang pertama adalah membeku, mengkristal, dan mengembun. Ya, atau suhu akhir dari benda lebih rendah daripada suhu awal. Ya, saya ulangi contohnya adalah membeku, mengembun, dan mengkristal. Jadi, kita lihat yang A itu adalah proses uh, air dimasukkan ke dalam freezer hingga membeku. Ini adalah proses membeku. Yang B adalah proses menguap. Kemudian yang C adalah juga proses menguap. Dan D juga proses menguap. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 16 adalah A, yaitu proses pembekuan. Nomor 17. Perhatikan nama dan lambang kimia benda pada tabel berikut. Nah, kita lihat besi, lambang kimia yang benar adalah Fe. Kenapa? Karena Be itu adalah lambang untuk berilium. Aluminium lambangnya Al benar. Kalsium lambangnya Ca benar. Karbon lambangnya C, bukan K. Karena K adalah lambang untuk kalium dan nitrogen lambang kimianya adalah N. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 17 adalah C. 2, 3, dan 5. Nomor 18. Komposisi salah satu produk makanan mengandung gula, air, kalsium, fosfat, lemak nabati, dan antioksidan. Dalam hal ini gula dalam kurung C12H22O11 merupakan molekul senyawa. D. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. Nah, jadi gula ini adalah gabungan dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nomor 19. Perhatikan beberapa sifat besi berikut. Yang ditanyakan adalah sifat kimia dari besi ditunjukkan oleh nomor. Yang pertama, mudah dijadikan magnet adalah sifat fisika, yaitu kemagnetan. Yang kedua, korosif. Jika dikenai, harusnya itu dikenai ya, asam kuat. Nah, berarti ini adalah korosif ini artinya adalah menyebabkan kerusakan melalui reaksi kimia. Jadi, ini adalah sifat kimia. Yang ketiga adalah mudah membeku, itu adalah sifat fisika. Dan mudah berkarat adalah sifat kimia. Jadi, jawaban untuk nomor 19 adalah C, 2, dan 4. Nomor 20. Perhatikan beberapa perubahan benda berikut. Perubahan fisika ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita bahas satu persatu. Beras ditumbuk menjadi tepung adalah perubahan fisika. Lilin dipanaskan mencair adalah sifat fisika. Nah, ini kita perlu perhatikan. Kalau misalnya ada kata-kata lilin dibakar, nah itu kalau pembakaran berarti sifat kimia. Tetapi karena ini pemanasan yang menyebabkan lilin mencair, itu adalah sifat fisika atau perubahan fisika. Kedelai dibuat menjadi tempe, itu adalah perubahan kimia. Besi dipanaskan hingga berpijar, kalau ini hanya pemanasan bukan pembakaran berarti perubahan fisika.
dan sampah membusuk adalah perubahan kimia. Jadi, perubahan fisika ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah B. Baik, demikian dulu pembahasan kita untuk soal ujian akhir semester ganjil untuk nomor 11 sampai 20. Mudah-mudahan Ananda semua sukses pada ujian akhir semester nanti. Oke, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, dan juga bagikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita sudahi dulu video kali ini dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.